Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita muliakan orang tua kita Syekh Iqbal Khan, semoga Allah sehat afiatkan beliau. Allah berikan kekuatan untuk terus berkhidmat untuk kepada kaum muslimin dan terus menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan dalam barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua dan guru-guru mulia kita, Al-Habib Abdurrahman Basura, Habib Faiz, para asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau mudah-mudahan sehat walafiat juga, dan semua yang hadir, as-shaimin yang berpuasa ataupun yang tidak, mudah-mudahan sore yang barokah ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan hidayah, rahmat, inayah, mahabbah dan ma'rifat kepadanya. Salawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menyebut namanya saja sudah membuat kita bahagia. Apatah lagi kalau Allah berikan kesempatan kita berjumpa dengannya, memandang indah wajah beliau, dan semua kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita sore ini tentang mulutmu, lisanmu bisa mengantarkan ke surga, tapi juga bisa mengantarkan ke neraka. Hari ini kan banyak orang panik nih gara-gara omongan. Banyak yang panik gara-gara omongan. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya ingin mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 22. Surat Fussilat surat ke-41 ayat 22. Kalau melihat jamaah sallallahu alaihi wasallam, di Quran udah pada di luar kepala. Hah? Masya Allah, mudah-mudahan berkah semuanya. Saya mohon maaf, jarang-jarang pakai jas, kali ini pakai jas ini. Kenapa? Tadi karena baru musyawarah, dingin banget pakai AC, jadi sengaja pakai jas. Mau dicopot, malu juga, udah biar pakai. Baik. Ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kita ini tidak mungkin bersembunyi dari kesaksian-kesaksian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum
sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran bima ta'malun. Kalian ini tidak bisa bersembunyi dari kesaksian pendengaran kalian, kesaksian penglihatan kalian, kesaksian kulit-kulit kalian. Tapi sayangnya kalian dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran bima ta'malun. Kalian menyangka Allah hanya tahu sedikit tentang kalian. Aneh kan? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi segalanya untuk kita, yang bisa membuat jemari-jemari ini bergerak adalah Allah, yang bisa membuat mata ini bisa melihat bahkan melotot adalah Allah. Bahkan coba perhatikan betapa kita manusia tidak punya kekuatan apa-apa buat mengedipkan mata ini, kecuali Allah berikan kekuatan untuk ngedip. Dan beruntung kita, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, mata masih bisa merem-melek. Bayangin kalau merem terus. Atau yang kedua, bayangin kalau melek terus melotot. Minjem duit juga susah. Oh, minjem duit galakan dia. Wala juludukum, kulit-kulit kita ini dipakai ngapain aja, bersentuhan dengan apa, jangan dikira tidak bersaksi. Semua pendengaran bersaksi, penglihatan bersaksi, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang bersentuhan dengannya, ngapain aja, semua bersaksi di hadapan Allah. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran. Seolah kita ini kok nggak merasa dilihat oleh Allah, merasa nggak ditatap oleh Allah, merasa nggak didengar oleh Allah, merasa Allah kok taunya cuma sedikit, padahal segala sesuatu diketahui oleh Allah. Jangankan yang terucap, terbesit di hati pun belum menjadi kata-kata, Allah sudah tahu. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa segalanya akan menjadi saksi. Apa-apa yang ada di tubuh ini menjadi saksi. Beruntung kaki-kaki yang melangkah ke majelis ini. Yang melangkah ya, bukan naik motor atau naik mobil. Beruntung kaki-kaki yang melangkah. Beruntung pakaian-pakaian yang kita kenakan ini akan bersaksi. Tembok-tembok, kemudian tiang-tiang majelis ini nanti bersaksi di hadapan Allah. Juludukum, kulit-kulit ini akan bersaksi di hadapan Allah. Sore ini kita bersentuhan tangan dengan saudara-saudara kita, mendoakan, kita salaman dengan senyum, insya Allah minimal mengucapkan assalamualaikum, mendoakan saudara kita, bersaksi di hadapan Allah. Termasuk juga kulit kita bersaksi nih, kalau yang bukan mahram yang bersentuhan, yang bukan istri, yang bukan mahram kadang-kadang bersentuhan, kulit akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi segala sesuatu itu bisa bersaksi dan gak mungkin kita bersembunyi darinya. Kalau hari ini saja canggih alat teknologi, handphone yang bisa kita rekam audio visual, sekarang ada jejak rekam yang puluhan tahun lalu bisa dipanggil lagi, bisa diundang lagi. Oh, dulu pernah ngomong gini dia. Yang 5 tahun lalu berjanji bersaksi, ntar kalau saya udah jadi. Ya, tafsirin sendiri ya. Mana yang mendustai janji-janjinya gampang sekarang, tinggal keluarin lagi rekamannya. Setuju? Mana yang dulu 10 tahun lalu berjanji nanti kalau saya begini, kemudian nanti akan begini, nggak taunya bener nggak, sesuai nggak dengan janjinya. Artinya apa? Bisa kok sekarang dihadirkan kembali kan rekamannya, tulisannya bisa dihadirkan kembali. Lalu bagaimana kalau itu adalah rekaman yang disimpan oleh malaikat? Bagaimana kalau janji-janji itu telah dicatat oleh malaikat?
mau memungkiri janjinya. Orang di dunia ini bisa dia bohongi, rakyat bisa dibohongi, tetangga bisa dibohongi, istri bisa dibohongi, tapi siapa yang bisa berbohong kepada Allah? Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat ayat berikutnya, Al-Quran surah Qaf, surat ke-50 ayat 18. Lagi-lagi udah di luar kepala ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Banyak penghafal Al-Quran, mohon kalau saya salah dikoreksi. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan kita pun yang keluar kecuali ada malaikat pengawas. Kita ada di majelis ini, malaikat menyaksikan kita. Di mana kita bicara, di mana kita mengungkapkan sesuatu, ada raqibun atid, ada malaikat pengawas yang selalu memperhatikan kita. Malaikat nggak bisa disogok. Sekarang lagi viral loh ya, lagi viral orang mau marah-marah, tiba-tiba dikasih yang merah. Marah-marah dikasih merah, mulai nadanya agak kendor sedikit. Ditambahin lagi yang merah, nolnya banyak, mulai merendah lagi. Lama-lama dikasih segepok, nggak jadi marah dong. Kita damai-damai aja. Nah, malaikat siapa yang mau ngajak malaikat damai? Bisakah kita mengajak malaikat damai? Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hari ini jejak rekam, ada video, ada audio, lalu siapa lagi yang bisa lebih canggih daripada catatan malaikat yang nggak bisa disogok, yang nggak bisa dihapus kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka bahasa kita nih, maaf saya mengingatkan diri saya, kalau ngomong jangan asal jeplak ya, atau Betawi gini ya. Asal jangan asal jeplak. Ngomong apalagi nggak dipikirin, ngomong sengomong-ngomongnya aja, yang penting bikin suasana asyik, yang penting orang pada seneng. Padahal apa? Hati-hati kita dengan omongan kita, pasang badan lagi. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sekarang kita lari ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidahmu bisa mengantarkanmu ke surga, tapi bisa mengantarkanmu ke neraka. Apa Rasulullah SAW bersabda? Innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Tapi ingat nih, ngomong maghrib yang puasa jangan buka dulu. Belum azan ya. Ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang dia ngomong dan ngomongannya nggak pakai dipikir-pikir. Yang dia ngomong yang penting, apalagi dijempoli oleh orang-orang yang dia berharap dapat sesuatu darinya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, omongan dia bisa jadi yanzilu biha finnar, membuat dia terjerumus masuk api neraka. Dan lihat berapa luasnya, ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, yang lebih jauh daripada timur dan barat. Allahu Akbar. Dari Condet ke sini aja jauh ya gitu. Dari Karawang ke sini jauh. Dari Citayam ke sini. Itu aja jaraknya Masya Allah. Lalu bagaimana kalau neraka ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib, yang orang terjerambat, terjerumus masuk ke dalamnya gara-gara omongan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita punya omongan dipikir-pikir dulu. Guru-guru kita suka ngajarin nih, mulut ini posisinya di tengah nih.
ma bainal ainaini, di antara dua mata, ma bainal udunaini, di antara dua telinga. Bahasanya begini, kalau kita mau menyampaikan sesuatu, mau bikin statement, mau ngomong, lihat dulu, dengar dulu. Kira-kira yang kita omongin udah kita yakinin atau belum? Kira-kira yang kita omongin ini benar apa enggak? Tapi juga jangan pernah takut menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Seseorang menyampaikan kebenaran harus, ya, kita dukung insya Allah orang-orang pemberani di negeri ini dijaga oleh Allah. Orang-orang pemberani yang menyuarakan kebenaran dijaga oleh Allah. Siapapun itu orang-orang yang bicara baik dan benar, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, masih lama kok? Oh, masih 5 menit. Ini omongan bisa nganterin ke neraka. Lalu bagaimana omongan bisa nganterin ke surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara jenggotnya, al-lisan. Siapa yang bisa menjamin, artinya dia bisa menjaga ma baina rijlaihi, di antara dua pahanya. Maaf, artinya kemaluan. Siapa yang bisa menjamin dia jaga lisannya, dia jaga kemaluannya, maka dijamin untuknya apa? Al-Jannah. Dia dijamin untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Emang sih nggak enteng-enteng juga. Saya ngomong enak, ngomong doang. Ya, kalau yang dimuliakan oleh Allah, jaga lisan sama jaga kemaluan. Dua ini penting buat kita. Yang bisa jaga lisannya, yang bisa jaga kemaluannya, insya Allah jaminannya dapat surga. Nabi sudah sampaikan itu, jaminannya surga. Ya, sering ada orang bilang bicara baik benar, ya diam itu kadang diibaratkan sebagai emas. Tapi ingat, bicara baik benar, insya Allah berlian di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kadang orang tidak berani bersuara. Kadang orang tidak berani menyampaikan kebenaran. Jadi kalau ada orang yang berani menyampaikan kebenaran, apalagi di depan pemimpin-pemimpin yang zalim, insya Allah orang ini dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, mari saya mengingatkan, mengajak diri saya dan semuanya, betapa kata-kata kita ini akan menjadi kemuliaan. Udah tahu yang baik, yang benar, kita tidak sampaikan, kita juga tidak baik tuh, masa diem aja. Tapi kemudian cara menyampaikan juga dengan cara menyampaikan yang benar, ya. Dan Rasulullah mengingatkan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia sampaikan yang baik, dia sampaikan yang benar. Tapi kalau enggak, dia diam. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengingatkan, man ro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Yang punya kekuasaan, ayo kekuasaannya gunakan untuk apa? Menegakkan kebenaran. Jangan kekuasaan untuk mencari keuntungan pribadi kelompoknya saja. Ingat, semua akan disaksikan oleh apa yang ada ini. Semua akan disaksikan dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, penting buat kita punya pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang membela kebenaran. Kenapa? Dulu kita ingat Orkas ya, pernah jadi SB. Dulu ulama-ulama, kiai-kiai ceramah dari panggung ke panggung. Banyak orang teriak-teriak, tutup, nggak tutup juga, susah. Tapi lihat, ketika Presiden Soeharto, kalau nggak salah, ketika beliau tentukan, selesai itu. Begini kita harapkan pemimpin negeri ini adalah, insya Allah pemimpin yang menegakkan kebenaran. Maka penting buat kita pilih pemimpin yang dia berpihak kepada kebenaran. Mumpung belum 2024 nih. Hati-hati jangan ketipu lagi sama omongan, ya. Hati-hati jangan ketipu lagi sama janji-janji.
Saya bukan kampanye, tapi sedang mengingatkan ya, supaya kita pegang dengan kebenaran. Kalau ada kezaliman, pakai kekuasaan. Atau kalau enggak apa? Badilisani, dia ubah, paliyughayyirhu, pakai apa? Lisan, sampein. Medianya, panggungnya, forumnya bisa macam-macam. Mari kita suarakan kebenaran. Para asatid, para ulama, tokoh masyarakat, terus sampaikan kebaikan-kebaikan, sampaikan kebenaran-kebenaran. Kemudian yang ketiga, kalau dengan kekuasaan enggak, dengan lisan juga enggak, fabil qalbi, hendaklah dia dengan hatinya. Apa? Allah masih kasih dia kekuatan doa. Silahul mu'minun, doa itu dahsyat. Saya Iqbal datang, saya makin semangat. Masya Allah. Oh gitu. Allahu Akbar. Semangat ya. Dengan apa? Maaf ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jangan lupa juga, siapapun kita, jangan kita bilang, aduh, saya nggak punya harta. Jangan kita bilang, saya kan nggak punya jabatan apa-apa. Jangan juga kita bilang, apa yang bisa saya perbuat? Enggak. Semua kita saat menegakkan kebenaran, kita punya hati. Saat kita melihat kemunkaran, kalau nggak mampu pakai kekuasaan, nggak mampu pakai lisan, nggak mampu pakai tulisan, nggak mampu pakai lewat Facebook, IG, segala macam, gimana? Wabil qalbi, kekuatan kita adalah kekuatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah bosan berdoa, jangan bilang kita nggak punya apa-apa. Antum semua punya kekuatan. Kekuatan apa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat malam kita lalu kita ngadu sama Allah, ya Allah, aku nggak mampu dengan kuasaku, aku nggak mampu dengan hartaku, aku nggak mampu dengan apa-apa, tapi aku masih punya Engkau ya Allah. Allah, masa nggak denger nih? Ini kalau yang hadir ini 300 lebih ya, 500, Masya Allah, lebih juga. Ini yang hadir semua angkat tangan. Masa iya dari yang hadir ini nggak dikabulkan doanya? Pai ai famin tukbal, dari mulut yang mana kita nggak tahu. Boleh jadi dia nggak mau kelihatan, dia wali duduknya di belakang, cari senderan. Dia hari ini sedang saum, dia puasa. Yang hari ini tadi telah mendoakan saudaranya. Allahu Akbar, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Pegang baik-baik. Wabil qalbi, kita masih punya hati. Kita punya doa yang menjadi kekuatan. Baik, kesimpulannya, ayo kita gunakan lisan kita untuk hal yang baik, untuk hal yang benar. Kalau enggak kita diam, tapi suarakan kebenaran, jangan pernah berhenti. Dan jangan pernah berhenti berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lisan kita mengantarkan kita ke surga, dan lisan kita tidak membuat kita terjerumus ke dalam api neraka. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.